Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Spinalisa Fortuna Putra dari kelas 2 Malam. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang aplikasi GNSS di bidang perencanaan jalan, khususnya pada penentuan trase jalan. Dalam perencanaan jalan, penentuan jalur atau trase sangat penting karena memengaruhi biaya, waktu, dan dampak lingkungan. Dulu proses ini dilakukan manual dan cukup memakan waktu. Dengan teknologi GNSS, prosesnya menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu apa itu GNSS? GNSS singkatan dari Global Navigation Satellite System. Sistem ini digunakan untuk menentukan posisi di permukaan bumi menggunakan satelit. Contohnya adalah GPS dari Amerika, GLONASS dari Rusia, Galileo dari Eropa, dan Beidou dari China. GNSS berbeda dengan GPS, karena GPS hanya salah satu sistem dalam GNSS. Lalu untuk GNSS dan perencanaan jalan. Dalam perencanaan jalan, GNSS berguna untuk survei lokasi, pengambilan data topografi, dan penentuan koordinat dan presisi. GNSS juga bisa diintegrasikan dengan sistem GIS dan software CAD untuk mempermudah perencanaan digital. Lalu fokus penentuan trase jalan. Trase adalah jalur rencana jalan dari titik awal ke titik akhir. Menentukan trase bukan sekadar menggambar garis, tapi harus mempertimbangkan kondisi medan, lingkungan, dan efisiensi. GNSS membantu memilih jalur terbaik dari segi teknis dan biaya. Untuk proses penentuan trase dengan GNSS, prosesnya dimulai dengan survei lapangan menggunakan GNSS receiver, kemudian data posisi dan elevasi dikumpulkan, lalu hasilnya dianalisis untuk menentukan jalur yang paling ideal secara teknis dan ekonomis. Keunggulannya memiliki banyak keunggulan seperti akurasi posisi hingga sentimeter jika menggunakan metode RTK. Selain itu, waktu survei menjadi lebih cepat, risiko kesalahan lebih kecil dan bisa digunakan di lokasi sulit seperti hutan ataupun pegunungan. Untuk studi kasusnya, sebagai ilustrasi, bayangkan proyek pembangunan jalan di daerah perbukitan. Tanpa GNSS, survei bisa makan waktu berminggu-minggu. Dengan GNSS, data diperoleh lebih cepat, jalur optimal ditemukan, dan biaya pun jadi lebih hemat. Lalu tantangan dan solusinya. Tantangannya adalah sinyal GNSS bisa terganggu oleh pohon, gedung, ataupun cuaca. Namun bisa diatasi dengan teknologi RTK, PPP, atau dengan menggabungkan GNSS dan drone UAV. Lalu kesimpulannya adalah jadi alat yang sangat GNSS adalah alat yang sangat berguna dalam perencanaan jalan, khususnya penentuan trase. Teknologi ini membuat pekerjaan lebih cepat, akurat, dan efisien. Kedepannya GNSS bisa dikombinasikan dengan teknologi lain untuk hasil yang lebih baik. Untuk daftar pustakanya, referensi yang digunakan itu antara lain dari Liga GNSS oleh Hoffman Wilhelm Hall. Panduan teknis PUPR, serta sumber dari SD tentang penerapan GNSS dalam infrastruktur. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.